Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak pernah berhenti memberi nikmat kepada kita semuanya, dan tentunya keberadaan kita di masjid ini salah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada subuh hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik, kita akan masuk pada bab yang pertama setelah beliau membawakan beberapa ayat dan hadis terkait dengan pendahuluan, ya. Kata beliau, babu fadl tauhid wa ma yukaffiru min ad-dunubi. Bab tentang keutamaan tauhid. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa yang digugurkan oleh tauhid. Ya, ini bab kita, ya. Jadi di bab yang pertama beliau akan menjelaskan apa saja keutamaan tauhid itu. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengetahui keutamaan suatu amalan itu penting. Ya, mengetahui, memahami keutamaan suatu amalan itu penting sekali. Ya, kenapa? Karena dengan mengetahui keutamaannya, kita akan mudah melakukan ketaatan itu, akan lebih semangat lagi, lebih ringan lagi melakukan ketaatan itu. Iya. Oleh karena itu, seorang ulama dari kalangan tabi'in mengatakan, Abu Abdullah al-Barathi mengatakan, man lam ya'rif thawab al-a'mal, barang siapa yang tidak mengetahui keutamaan pahala sebuah amalan, saqulat alaihi fi jami'il ahwal, maka biasanya akan berat baginya amalan itu pada segala kondisi. Kalau dia tidak tahu pahalanya, keutamaannya, balasannya, itu biasanya akan berat baginya, ya, berat baginya melakukan amalan itu pada semua kondisinya. Ya, beda kalau kita tahu. Kalau kita tahu keutamaannya itu akan ringan biasanya. Ya, baik. Seandainya kaum muslimin
semuanya tahu keutamaan datang sholat subuh, maka pasti mereka akan ingin melakukannya. Kalau mereka tahu apa yang Allah berikan kalau kita sholat subuh, jangan begitu. Ya pasti kaum muslimin akan ingin datang ke masjid sholat subuh. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi pernah mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil atamati was subhi la atauhuma walau hadwa." Seandainya manusia itu mengetahui apa yang Allah akan berikan bagi orang yang mendatangi sholat isya dan sholat subuh, maka pasti mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Itu kata Nabi. Seandainya manusia tahu, melihat dengan mata kepala, ya, seandainya manusia melihat dengan mata kepalanya, di depan mata dia lihat apa yang Allah berikan. Kalau orang datang sholat subuh dan sholat isya, apa kata Nabi? Pasti mereka akan datang walaupun merangkak. Ya. Cuma manusia kan tidak melihat dengan mata kepala itu pahala. Makanya dia berkata, kalau mereka melihat dengan mata kepala itu semua orang akan berlomba-lomba ke masjid, walaupun harus merangkak. Ya kan? Ya. Coba jamaah sekalian ya, kalau ada pengurus masjid ya, seandainya ada pengurus masjid mengumumkan, ya, barang siapa yang datang sholat subuh berjamaah di Masjid Andalas, maka pengurus masjid akan memberikan kepadanya 1 unit mobil baru. Ya kan? Kira-kira sepindah ini masjid pasti penuh, dan orang akan sholat berjamaah beberapa gelombang itu. Ya, pasti orang berdatangan datang. Seandainya ada orang sakit di rumahnya, tidak bisa jalan, misalnya hanya besok melangkah, pasti dia melangkah. Kenapa? Karena sudah jelas dia lihat ke mobil. Apalagi kalau di parkirannya ini, di halamannya ini Masjid Andalas, sudah berjejer 5 mobil baru semua, mobil Alfa baru, belum ada di jejer. Jadi dilihat di depan mata itu. Iya. Pasti semua orang akan ingin datang ke masjid. Ya. Apalagi kalau pengurus mengatakan kalau dia bawa anaknya, istrinya, maka anaknya dapat sepeda poligon, ya, misalnya istrinya dapat sepeda motor. Pokoknya akan kasih bangun semua anaknya itu. Pastilah itu. Kenapa? Karena dia tahu apa balasannya. Dia mengetahui apa pahala balasan yang akan dia dapatkan kalau dia datang sholat subuh. Nah, inilah pentingnya jamaah sekalian, kita mengetahui keutamaan suatu amal. Supaya apa? Supaya semangat kita lakukan, supaya ringan kita kerjakan. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi dalam mendidik sahabat, Nabi selalu menyebutkan keutamaan. Ya. Kenapa para sahabat begitu berani mereka dalam berjihad? Rela meninggalkan istrinya yang cantik, rela meninggalkan hartanya yang banyak, rela mengorbankan nyawa, karena Nabi memotivasi mereka dengan keutamaan. Siapa yang berjihad mati begini. Itu yang kita dapatkan. Iya.
Jamaah sekalian, itu seringkali begitu. Iya. Nabi selalu menyebutkan siapa yang berjihad begini siapa. Sehingga sahabat itu terbakar semangatnya, termotivasi dia. Iya. Bahkan ada sahabat itu, kalau saya tidak salah, Hanbal, namanya Hanbal. Itu pengantin baru itu, baru nikah, baru akad nikah, ya, dan sempat malam pertama. Setelah dia menggauli istrinya malam pertama, tiba-tiba ada panggilan jihad dari Nabi. Jihad, pokoknya sebelum subuh kita jihad. Dan Nabi menyebutkan siapa yang mati begini. Hanbala setelah menggauli istrinya belum sempat mandi dulu, dia langsung berangkat dia. Ridho baginya meninggalkan istri, malah kembali itu. Berangkat jihad belum mandi dulu, kemudian meninggal dalam jihad, meninggal. Ya, kemudian Nabi mengatakan saya melihat Hanbala, jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Masya Allah. Ya, karena tidak sempat mandi junub tadi, maka jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Makanya Hanbala itu digelari sahabat itu digelari Ghasilul Malaikat, orang yang dimandikan oleh malaikat. Jadi jamaah sekalian, begitulah Nabi dalam mendidik sahabat, supaya sahabat semangat, termotivasi, terbakar. Semangatnya selalu mereka dipompa dengan disebutkan keutamaan. Nah, jamaah sekalian, sini penting ya. Kita misalnya mau puasa, pelajari apa keutamaan berpuasa, supaya kita merasakan puasa itu nikmat. Kita mau sedekah, supaya kita bersedekah, bagaimana caranya, pelajari apa pahalanya sedekah. Kita mau, pokoknya mau apa saja, mau umroh, mau haji, pelajari apa keutamaan kalau kita umroh, sehingga kita tidak mengeluarkan biaya, rela berkorban. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang di sini beliau akan membahas keutamaan tauhid. Apa yang akan kita dapat kalau kita selalu menjaga tauhid kita? Ya. Kata beliau, wa qaulullah ta'ala, ada beberapa ayat dan hadis beliau bawakan tentang keutamaan tauhid. Pertama, ayat pertama kata beliau, wa qaulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman. Sudah beriman di sini orang-orang bertauhid. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mengotori imannya, tidak mengotori tauhidnya dengan kezaliman. Orang-orang yang bertauhid, kata Allah, beriman, kemudian dia tidak kotori imannya, dia tidak nodai imannya, dia tidak campuri imannya dengan apa? Dengan kezaliman. Apa pahalanya? Apa keutamaannya? Ini keutamaannya, mereka itu akan mendapatkan keamanan. Mereka akan dapat keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka itu akan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini Allah sebutkan dua keutamaan bagi orang yang bertauhid. Ya, yang pertama tadi mereka akan mendapatkan keutamaan keamanan, yang kedua petunjuk. Ya, siapa yang mendapat dua keutamaan ini? Kata Allah tadi, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maksudnya beriman kata para ulama bertauhid.
dan dia tidak kotori tauhidnya dengan kezaliman. Dia tidak nodai imannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud pada ayat ini adalah kesyirikan. Sebab kesyirikan itu zalim. Ya. Dan kesyirikan itu zalim itu bisa bermakna syirik. Jelas ya? Jadi zalim itu bisa bermakna syirik. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika ayat ini turun dan dibaca oleh para sahabat, mereka baca ini ayat. Maka apa yang terjadi? Disebutkan pada Ibnu Mas'ud sahabat, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka terasa berat bagi sahabat Nabi. Ketika mereka baca ini ayat, maka mereka merasakan beratnya ini ayat diamalkan. Berat bagi mereka terasa ini ayat. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa kezaliman yang dimaksud pada ayat ini kezaliman secara umum. Ya kan? Makanya ketika ayat ini turun, mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu, ya Rasulullah. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Nah, ini jadi sahabat memahami kezaliman yang dimaksud pada ayat itu adalah menzalimi diri sendiri, artinya bermaksiat. Jelas ya? Maksiat secara umum. Ya, ghibah, minum khamar, ya berjudi, kemudian berbohong. Pokoknya dosa secara umum. Sebab maksiat itu zalim namanya. Siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dia telah menzalimi dirinya. Paham ya? Itu yang dipahami oleh sahabat. Ya, atau sebelum saya, zalim itu ada 3 ya. Dalam Islam zalim itu ada 3. Yang pertama, zalim yang bermakna syirik. Seperti firman Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman. Allah mengatakan kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Itu satu. Yang kedua, zalim dzulmul abdi nafsahu, yaitu seseorang menzalimi dirinya sendiri, yaitu maksiat. Ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah, tidak sholat, ya, tidak puasa, kemudian berjudi, kemudian ghibah, maka ini hamba telah menzalimi dirinya sendiri. Itu zalim yang kedua. Yang ketiga, dzulmul abdi ghairah, seorang hamba menzalimi orang lain. Nah, ini yang biasa kita paham ya. Zalim itu menzalimi orang lain, seperti mengambil miliknya orang, memukul orang, kata-katai orang, itu juga zalim. Jadi zalim itu ada tiga macam dalam Islam. Nah, ketika ayat ini turun, sahabat memahami zalim yang dimaksud pada ayat ini umum, mencakup 3 tanda. Makanya sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau yang dimaksud pada ayat ini zalim secara umum, siapa yang selamat dari kezaliman? Karena setiap orang bermaksiat. Paham? Kan tidak ada manusia tidak bermaksiat. Pasti orang berbuat dosa. Nah, kalau itu yang dimaksud pada ayat, kalau begitu bagaimana? Susah diamalkan ini ayat. Kenapa? Karena setiap orang pasti berbuat dosa, pasti bermaksiat. Makanya sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsa. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Siapa? Tidak ada. Pasti orang berbuat dosa. Maka Nabi meluruskan. Nah, di sini Nabi meluruskan pemahaman. Nabi mengatakan, laisa kama tadunun. Zalim yang dimaksud pada ayat ini bukan seperti yang kalian paham. Tapi zalim yang dimaksud pada ayat ini, kata Nabi, adalah innama huwa syirk, itu syirik. Innama huwa syirik. Zalim yang dimaksud pada ayat adalah kesyirikan. Kemudian Nabi mengatakan, alam tasma' qaulal 'abdis salih. Apakah engkau tidak pernah mendengarkan ucapan hamba yang soleh kepada anaknya, yaitu Luqmanul Hakim, la tusyrik billah, inna syirka
ladzulmun adzim. Jangan kau berbuat syirik kepada Allah wahai anakku, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka kesimpulannya jamaah sekalian, zalim yang dimaksud pada ayat ini adalah syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, siapa yang beriman, bertauhid, kemudian tidak pernah mengotori imannya dengan kesyirikan. Selama dia di dunia tidak pernah syirik. Walaupun dia mungkin bermaksiat yang lain, ini bukan syirik. Mungkin dia pernah ketika hidupnya menggibah, pernah ketika hidupnya misalnya berbohong, pernah ketika hidupnya meninggalkan sholat. Tapi kezaliman yang dia lakukan bukan syirik. Ya, maka apa kata Allah? Siapa yang beriman, bertauhid dan tidak pernah selama hidup mengotori imannya dengan kesyirikan ini, maka ini keutamaannya. Apa keutamaannya tadi? Mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Keutamaan tauhid adalah sumber keamanan. Siapa yang ingin mendapatkan keamanan, maka jaga tauhid Anda. Jangan kotori dengan kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Pokoknya berjuang untuk menjaga tauhid kita. Jangan sampai tercemar, terkotori dengan kesyirikan apapun. Kalau kita berhasil di dunia ini selamat dari kesyirikan, dan pernah berbuat syirik di dunia ini selamat kita, maka inilah keutamaan besar. Anda akan mendapatkan keamanan. Keamanan di dunia, keamanan di alam kubur, dan keamanan ketika dibangkitkan dari alam kubur. Ini keutamaan besar. Anda akan mendapatkan keamanan di dunia, keamanan di alam kubur, dan keamanan ketika dibangkitkan Anda dari kubur. Aman segala-galanya. Selama Anda menjaga tauhid dan tidak mengotori dengan kesyirikan. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tetapi kalau ada seseorang yang mengotori imannya dengan kesyirikan, ini ayat tadi mengatakan dia akan dapat keamanan. Teksnya ayat begitu. Maka dipahami dari ayat. Ini kan dipahami ayat teksnya. Apa yang dipahami dari ayat? Berarti siapa yang tidak menjaga tauhidnya, dia kotori dengan kesyirikan, berarti apa? Dia tidak akan dapat keamanan. Hilang keamanan. Makanya jamaah sekalian, kalau negeri kita mau aman dari segala bencana dan malapetaka, bagaimana caranya? Penduduknya harus selamat dari kesyirikan. Ya, kalau ingin negeri kita, kampung kita aman dari segala bencana dan malapetaka, maka penduduknya harus selamat dari kesyirikan. Ya, karena kesyirikan ini sumber bencana. Tauhid adalah sumber keamanan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah katakan di Al-Quran, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kata Allah, kami tidak akan membinasakan suatu negeri, menghancurkan suatu negeri kecuali ketika penduduknya melakukan kesyirikan. Disitulah kami akan hancurkan itu negeri. Ketika penduduknya melakukan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau penduduk negeri itu menjaga tauhidnya, mereka akan aman di dunia, aman dari bencana, aman dari malapetaka di dunia. Tapi kapan mereka berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan hancurkan mereka. Dan itu sudah terjadi. Banyak kisah-kisah yang telah berlalu terjadi. Saya mau tanya, Nabi Nuh, umatnya diapain? Nabi Nuh ditenggelamkan. Banjir kan? Banjir yang terjadi pada umatnya Nabi Nuh
Seperti apa banjirnya? Pernah nggak banjir yang menimpa umat Nabi Nuh sama seperti banjir yang pernah terjadi di umat Nabi Muhammad? Tidak. Sehebat apapun banjir yang terjadi pada umat Nabi Muhammad, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan banjirnya umat Nabi Nuh. Banjir yang tidak pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Luar biasa banjirnya. Luar biasa. Saking hebat itu banjir, sampai Nabi Nuh disuruh buat perahu di mana? Nabi Nuh disuruh buat perahu di mana? Di atas gunung. Kenapa? Karena nanti air akan mencapai itu gunung. Kalau tsunami yang terjadi di Aceh sampai di gunung enggak? Tsunami yang terjadi di Aceh sampai di gunung? Tidak sampai di gunung. Berapa orang mati? Tidak seberapa. Kalau yang terjadi pada umat Nabi itu mencapai gunung, makanya Nabi Nuh disuruh buat perahu di gunung. Banjir yang mengerikan. Disebutkan dalam Al-Quran ya, bagaimana banjir yang menimpa umat Nabi Nuh. Kata Allah dalam Al-Quran, ya, wa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kata Allah, maka kami buka semua pintu langit. Kami buka semua pintu langit, maka dari langit itu kemudian turun air munhamir. Turun apa? Ma'in munhamir. Turunlah air munhamir. Apa itu air munhamir? Kata ulama tafsir, air munhamir adalah air yang banyak sekali dan deras. Airnya banyak dan deras sekali. Kemudian kata Allah, wa fajjarnal arda uyuna. Bukan hanya air dari langit, tetapi kata Allah, wa fajjarnal arda uyuna. Dan semua bumi itu kami keluarkan mata air. Jadi bersatu, fattaqal ma. Kemudian kata Allah, maka bersatulah, bersatulah antara air langit dan air bumi keluar. Jadi bukan meluap. Jadi bumi itu mengeluarkan mata air keluar. Bukan hanya bumi yang keluar air. Bahkan kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tungku-tungku yang pakai dibahasa itu, tungku-tungku api yang keluar bukan api. Semua tungku mengeluarkan air. Luar biasa. Semua tungku mengeluarkan air. Sehingga air begitu banyak, melimpah betul. Banyak sekali air. Bersatu semua itu air. Makanya jangan heran kalau sampai di gunung airnya. Kemudian jamaah sekalian, bukan hanya air. Bukan hanya air yang Allah datangkan kepada mereka, tetapi air bercampur dengan api. Disebutkan di Al-Quran juga, mimma khati'atihim, disebabkan karena dosa kesyirikan yang mereka lakukan. Apa kata Allah? Karena dosa kesyirikan yang mereka lakukan, ughriqu, mereka ditenggelamkan, fa udkhilu nar, kemudian mereka dibakar juga dengan api. Maksudnya bagaimana? Kata para ulama tafsir, ya, mereka ketika tenggelam dalam air tadi, air itu panas sekali. Jadi airnya panas seperti api, membakar tubuh mereka itu air. Jadi mereka tenggelam mereka di banjir tersebut, dan air tersebut air itu bukan air dingin, air yang panas sekali. Itu yang terjadi. Kalau tsunami yang di Aceh itu tidak seberapa airnya, itu pun tidak panas, mengeluarkan lumpur. Ini umat Nabi Nuh alaihissalam dibinasakan oleh Allah. Tidak ada yang tersisa, semuanya mati. Semua umat Nabi Nuh mati kecuali yang ada di atas perahu. Ini yang selamat. Semua yang tidak ada di atas perahu mati, tidak ada yang tersisa. Mati semua. Yang selamat hanya yang ada di atas perahu. Kenapa mereka selamat di atas perahu? Karena mereka yang beriman. Mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah Taala.
Berapa jumlahnya? Yang di atas perahu itu? 80 orang. 80 orang. Menunjukkan banyaknya orang yang binasa, termasuk anaknya Nabi Nuh sendiri mati. Binasa juga anaknya Nabi Nuh, tenggelam, terbakar. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah datangkan itu azab di dunia seperti itu? Apa kesalahan mereka sekarang? Kesalahan mereka jelas di Al-Quran. Mereka melakukan kesyirikan, dan kesyirikan paling pertama terjadi di atas bumi Allah. Kesyirikan paling pertama terjadi itu pada umat Nabi Nuh. Itu paling pertama kesyirikan terjadi. Sebelumnya tidak ada syirik, tidak ada. Itu pertama terjadi itu. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun kulluhum ala tauhid. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad, 10 kurun, 10 abad jaraknya. Semua manusia berada di atas tauhid, tidak ada yang syirik. Jadi kapan mulai terjadi kesyirikan? Pertama kali terjadi pada umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kesyirikan mereka? Syiriknya berupa apa? Yaitu mereka mengkultuskan 5 orang soleh yang meninggal. Ada 5 orang soleh di masa mereka. Diceritakan di Al-Quran 5 orang soleh namanya Wad, Suwa, Yaguz, Ya'ub, dan Nasr. Ini 5 orang soleh. Orang soleh. Ketika 5 orang soleh ini meninggal, nanti akan dibahas juga di sini. Meninggal di orang soleh, mereka buatkan patungnya. Mereka dibisiki oleh syaitan untuk membuatkan patungnya di orang soleh. Kemudian disimpan di tempat-tempat ibadah mereka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semangat, penyemangat beribadah. Ketika lihat patungnya semangat, itu awalnya. Tapi lama kelamaan meninggal generasi yang membuat itu patung, dan generasi berikutnya tidak ngerti apa tujuan itu patung dibuat, mereka sembah. Itulah terjadi kesyirikan pertama. Mereka sembah itu patung-patung orang soleh. Jamaah sekalian, ketika mereka tenggelam dalam kesyirikan, tidak lagi bertauhid, kotor tauhid mereka dengan syirik tadi, maka Allah mengutus Nabi Nuh mendakwahi mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? Wahai kaumku, ubudullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Kalian tidak boleh menyembah selain Allah. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Itu didakwahnya terus. Ya, 950 tahun itu terus dakwahnya. Berapa pengikutnya? Hanya 80. Coba ya, tidak mulus dakwahnya Nabi Nuh. Setiap kali Nabi Nuh mendakwahi mereka, ya, itu diceritakan dalam Al-Quran itu. Hanya itu, ayo tinggalkan itu berhala disembah, tinggalkan disembah selain Allah, tinggalkan itu. Setiap kali Nabi dakwah mereka begitu, apa sikap mereka? Disebutkan dalam Al-Quran, ja'alu asabi'ahum fi adani. Mereka memasukkan jari jemari mereka ke dalam telinga. Bukan asab, bukan ini. Karena disebutkan asabi. Kalau asabi itu semua jari jemari. Bukan kalau begitu itu semua namanya. Kalau asabi itu semuanya. Itu gambaran dari Allah betapa mereka tidak mau dengar suaranya. Kalau bisa dimasukkan ini jari, masukkan semua. Ditutup itu tadi. Setiap kali berdakwah gitu mereka. Bukan hanya begini, kata Allah, wastabshiru thiyabahum. Mereka bungkus kepalanya pakai kain, ditutup kepalanya. Bapak ini dakwah. Luar biasa. Apa yang
sampaikan itu saja. Sembah Allah, sembah Allah. Dia tinggalkan. Setiap kali Nabi Nuh mengajak mereka tinggalkan sembahan selain Allah, pembesar-pembesarnya, tokoh-tokohnya, tokoh masyarakatnya memprovokasi masyarakat. Apa kata mereka? Diceritakan di Al-Quran juga. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghut wa la ya'uq wa nasr. Jangan kalian tinggalkan. Nabi Nuh mengatakan tinggalkan. Oh, pas tokoh-tokohnya yang musyrik berkata, jangan kalian tinggalkan itu sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan waddan, suwa', yaghut, ya'uq dan nasr. Bahkan jemaah sekalian, karena mereka sudah jengkel dengan Nabi Nuh didakwahi terus itu tadi, akhirnya mereka menantang. Apa mereka bilang? Ya qad jalaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta as-sadiqin. Nuh, engkau sudah lama, sudah sering kau berdebat dengan kami, bosan kami berdebat denganmu, bosan. Sekarang datangkan itu azab. Kamu bilang ada azab Allah, datangkan itu kalau kamu belum benar. Ayo datangkan. Luar biasa. Mana itu azab Allah? Datangkan. Maka Allah tadi mengatakan, "Fafatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir." Maka akhirnya kata Allah, kami pun membuka pintu-pintu langit dan menurunkan air yang begitu deras. Kemudian bumi mengeluarkan, memancarkan mata air, kemudian tungku api, keluar air semua, kemudian airnya bercampur dengan panas. Setelah habis mereka, tidak ada tersisa. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini contoh kasus ya, kisah dalam Al-Quran Allah ceritakan agar kita mengambil pelajaran. Setiap kisah yang Allah kisahkan di Al-Quran itu benar adanya. Kita percaya itu bukan dongeng. Itu sudah terjadi. Dan Allah ceritakan di Al-Quran agar orang yang datang setelahnya mengambil pelajaran bahwa siapa yang berbuat begitu akan tertimpa seperti itu juga. Allah mengatakan di Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdahulu terdapat pelajaran bagi orang yang berakal. Ambil pelajaran dari mereka. Ya, jadi apa yang menyebabkan hilang keamanan tadi? Kesyirikan. Pokoknya kalau ada di satu kampung itu kesyirikan merajalela, apalagi tidak ada yang memperingatkan, bahaya. Jamaah sekalian, silahkan baca umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Umatnya Nabi Syuaib, umatnya Nabi ini, rata-rata mereka syirik itu. Rata-rata. Ada juga umat Nabi, kalau saya tidak salah, siapa? Kaum Ad, umatnya Nabi Hud, ya, umatnya Nabi Hud, yang disebut dengan kaum Ad. Mereka juga dibinasakan oleh Allah, mengerikan bencana yang menimpa mereka. Apa sebabnya? Sebabnya karena mereka kafir, ingkar, tidak mau beriman. Tidak mau beriman, kafir, ingkar. Setiap disampaikan selalu diingkari, selalu ditentang. Tidak ada. Ketika Nabi Hud memperingatkan mereka dari azab Allah, hati-hati kalian begitu, diingatkan azab Allah. Apa kata mereka ketika diingatkan azab Allah? Mereka bilang begini, man asyaddu minna quwwah. Ya. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Maksudnya bagaimana? Ya, datangkan itu azab, kami kuat. Kami bisa menghadapi itu azab Allah itu. Datangkan di sana. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Kenapa mereka bilang begitu? Karena mereka itu kaumnya Nabi Hud, kaum Ad itu,
diberikan fisik oleh Allah yang luar biasa fisiknya. Tingginya mereka itu disebutkan di tafsir-tafsir Al-Quran. Itu paling pendeknya mereka, Pak. Paling pendeknya postur tubuhnya itu paling pendek itu berapa? 60 meter. Paling pendek itu, paling pendek. Cemolnya itu 60 meter. Itu tingginya itu. Badannya besar sekali, kuat. Kuat sekali fisiknya mereka itu. Kau saking kuatnya mereka fisiknya, mereka mampu membangun apa? Mampu membangun bangunan tinggi megah. Belum kata Allah, lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah ada bangunan dibangun seperti itu. Kuat sekali mereka. Makanya ketika mereka diingatkan oleh Nabi Hud tentang adab Allah, kalau mereka kafir, mereka kafir. Diingatkan adab Allah. Apa mereka bilang? Datangkan man asyaddu minna quwwah. Tidak ada yang lebih kuat dari mereka. Dikira mereka bisa menghalangi adab dengan bangunan megah yang mereka miliki dan postur tubuh mereka yang besar. Kan ada juga orang begitu sekarang. Ya, ayo, tidak apa-apa kalau ada juga Allah. Kami punya teknologi yang hebat, bisa menghalangi semua ini. Ya, anti tsunami, anti apalah begitu kan? Anti tsunami, anti petir, anti apalah, anti bahkan ada anti hari kiamat. Luar biasa manusia, sombong. Apa yang terjadi? Ya. Allah datangkan adab. Apa adabnya? Fa'arsalna 'alaihim rihan sarsar. Maka kami datangkan kepada mereka angin sarsar. Fi ayyamin nahsab. Kami datangkan kepada mereka angin sarsar fi ayyamin nahsab. Apa itu angin sarsar? Angin sarsar itu tiga tafsirnya ulama. Ibnu Katsir mengatakan pertama, angin sarsar itu adalah angin qawiyun syadidun, angin yang begitu kuat, begitu anginnya itu kencang sekali dan kuat, kencang dan kuat, tiupannya kuat sekali. Ya. Sekarang tiupannya itu angin. Kata Ibnu Katsir, saking kuatnya itu angin, ketika Allah mendatangkan itu angin, ada di antara mereka begitu keluar dari rumahnya, diangkat itu angin, terangkat badannya ke atas, ya, terangkat badannya ke atas, sampai tidak kelihatan badannya, tidak kelihatan badannya. Kemudian Allah melepaskan ke bawah, begitu jatuh ke bawah, langsung kepala lepas. Langsung kepala lepas. Luar biasa itu. Itu satu. Yang kedua, sarsar yang dimaksud kata Ibnu Katsir adalah syadidatul bardi jiddah. Angin itu sangat dingin sekali itu angin. Jadi kencang, kuat dan dingin sekali. Kemudian apa yang ketiga? Dzatu sautin muz'id. Mengeluarkan suara yang menakutkan. Suaranya itu akan menakutkan kalau dengar. Orang ketakutan dengan suaranya. Pernah terjadi pada umat Nabi Muhammad? Belum pernah terjadi. Karena memang kami pernah berdoa, ya Allah, jangan timpakan bencana kepada umatku seperti umat-umat terdahulu. Itu doanya Nabi. Nah, ini terjadi, ini tidak boleh diceritakan. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika angin itu Allah datangkan, fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka engkau melihat mereka langsung tumbang semuanya seperti pohon kurma yang laku. Dan dikatakan mereka tumbang, badannya tumbang seperti pohon kurma yang laku. Pernah lihat pohon kurma? Kalau dalamnya kan di dalamnya kayak di sini. Kalau dalamnya itu, kalau dalamnya tidak ada sudah langsung tumbang kan? Laku di dalamnya langsung tumbang. Begitu badan mereka tumbang seperti pohon kurma. Kenapa badannya tumbang seperti pohon kurma? Karena itu angin tadi, di samping angin itu dingin, mengeluarkan suara kencang, angin itu membawa batu-batu kerikil, menerbangkan batu kerikil.
Ketika angin itu bertiup, batu-batu kerikil itu tadi menghantam tubuh mereka bocor-bocor. Ya, ketika angin itu masuk lewat mulut, lewat lubang, lewat telinga, lewat mulut, itu angin itu masuk, itu mengeluarkan semua isi dalamnya sehingga tumbang mereka. Nauzubillah. Kalau angin yang ada di LA Los Angeles itu tak seberapa. Ya, tak seberapa itu. Angin yang membawa api itu, kalau anginnya kaum Adi itu angin yang membawa batu yang membocor-bocorkan badan mereka, mengeluarkan isi dalam mereka, masuk lewat lubang-lubang itu keluar sampai sini. Makanya Allah katakan seperti pohon kurma yang api tumbang. Ada yang diangkat ke atas, diterbangkan ke atas sampai ke bawah, lepas kepala. Ngeri. Jawab sekali. Apa sebabnya? Kekafiran dan kesombongan. Kekafiran bercampur kesombongan. Dan itu juga yang kita lihat di sana. Kekafiran campur kesombongan. Kafirnya luar biasa, sombongnya luar biasa. Ingat, Allah tidak akan pernah membiarkan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Allah tidak lalai. Allah tidak lalai. Ya, kalau ada yang dibiarkan oleh Allah di dunia, kalau Allah sadaya Allah biarkan di dunia, apa kata Allah? Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah akhirkan nanti di hari kiamat, di akhir itu mata mereka terbelalak. Jadi jamaah sekalian, ini ayat dari sumber keamanan adalah tauhid. Jaga tauhid, jangan kotori dengan kesyirikan, maka Allah akan memberikan keamanan kepada Anda. Keamanan di mana? Keamanan di dunia, keamanan di alam kubur, dan keamanan di akhirat. Ya, barakallahu fiik. Makanya orang-orang yang bertauhid di akhirat pasti aman. Apa amannya di akhirat? Pasti masuk surga. Tidak mungkin tidak. Kalau Anda ingin masuk surga, syaratnya cuma satu. Jaga tauhid Anda. Jangan modai dengan kesyirikan. Pasti Anda masuk surga, pasti. Cuma masuk surganya, itu dia. Apakah langsung masuk surga? Atau melewati dulu proses? Itu tergantung dosa Anda yang lain. Kalau dosa Anda yang lain banyak, diproses dulu dah. Tetapi ujung-ujungnya pasti masuk surga, pasti. Bedanya kalau orang berbuat syirik. Kalau orang berbuat syirik, sekalipun amalan soleh Anda banyak sholat Anda setiap tahun haji, ya umroh setiap bulan, tapi kalau Anda syirik, Anda kotori itu dengan kesyirikan, Anda tidak akan pernah aman. Anda tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Anda neraka dan kekal di dalamnya. Anda tidak akan pernah merasakan namanya surga. Ini bedanya kalau seseorang menjaga tauhidnya tidak syirik dengan orang yang mengotori tauhidnya dengan kesyirikan, pasti tidak ada keamanan. Barakallahu fikum. Jemaah sekalian, mungkin ini dulu. Ya, silakan. Kalau melihat gambaran syirik itu tadi bahaya. Yang dikhawatirkan syirik tipis-tipis. Artinya saya tidak mengerti di sini itu seperti tekad. Ini batasan macam mana ini? Karena bisa hapus, gimoprak kita dulu. Kedua terkait dengan tauhid ini, apakah karena ada manusia itu manusia belum mengenal Allah di dunia, maka dia akan mengenal di akhirat wujudnya dari tauhid. Kemudian kalau dia tidak mengenal, mungkin itu tidak akan mengenal juga di akhirat. Apakah itu singkatan ketauhidan itu Pak Buiman? Ya. Baik. Jemaah sekalian, pertama tadi tentang syirik. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu di sini. Contoh-contohnya ada di sini. Saya sebutkan nanti. Ada bab ini syirik di sini. Ada babnya. Yang jelas syirik itu kan terbagi dua. Ada yang besar, ada kecil. Kalau bahasa kita kan tipis-tipis. Ini yang kecil-kecil itu. Dan yang biasanya susah itu menghindari yang kecil-kecil.
yang tipis-tipis. Kalau yang besar mudah dihindari biasanya, mudah gampang. Yang berat itu yang tipis-tipis. Bukan hanya kita yang merasa berat, bahkan Nabi pernah bilang ke sahabat, ya, apa kata Nabi? Akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai sahabatku. Nabi bilang kamu makan itu. Ya, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil, syirik tipis-tipis. Nabi bilang, ya Rasulullah, yang mana itu syirik kecil? Nabi bilang apa? Al-riya. Riya. Riya ketika beramal itu syirik kecil. Riya. Apa itu riya? Beramal bukan karena Allah. Mau dibilang, mau dipuji, mau disanjung, mau dikata-katain, Pak, itu namanya riya. Dan ini paling susah. Paling susah dihindari namanya riya. Kenapa? Karena manusia suka dipuji memang. Ya kan? Memang kita suka dipuji, karena kita sudah ikhlas tadi, dipuji lagi, muncul lagi. Ini yang susah. Ya, jadi banyak syirik tipis-tipis. Contoh syirik tipis-tipis lagi yang banyak kadang-kadang kita sadar. Kalau tidak ada tadi ada itu mati kok. Kalau bukan saya, itu syirik kecil. Ya. Kenapa memang sopir hebat, dokter hebat itu? Kenapa? Apa rahasianya kan itu anak tak bisa berhasil, sukses? Memang pintar. Nah, itu di bapaknya. Kan? Itu bahaya. Tidak benar yang begitu. Itu syirik kecil. Orang tidak sadar itu. Makanya disebut syirik tipis-tipis tadi. Karena orang biasa tidak sadar. Iya. Siapa dulu kan? Itu nanti akan dibahas masalah ini ya. Itu contoh-contoh saja. Contoh syirik-syirik kecil. Nah, ini dan syaratnya tadi untuk mendapatkan keamanan apa tadi? Harus bersih dari segala kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Baik. Kemudian tauhid. Ya, kita sudah bahas di pembahasan awal. Tauhid itu kan ada 3 ya. Sudah tauhid ada 3. Dan ini harus kita amalkan ini dalam kehidupan kita. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma' wa sifat. Apa rububiyah itu? Apa rububiyah? Keyakinan yang tidak tertahan dalam diri kita bahwa dunia ini tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Rezeki semua di tangan Allah. Itu rububiyah namanya. Hidup dan mati di tangan Allah. Sekalipun orang pun mau membunuh kita, kalau Allah tidak mau kita mati, kita tidak mati. Itu kan rububiyah, keyakinan. Jelas ya? Keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala pencipta yang menghidupkan, mematikan, mengatur segala alam. Kita yakin bahwa itu api bukan fenomena alam biasa, tapi itu Allah yang mendatangkan, Allah yang mengatur itu semua. Kenapa bisa ada api tidak bisa padam? Itu tauhid kita. Bahwa itu bukan biasa, bukan peristiwa alam biasa. Memang Allah sudah, Allah yang mengatur. Itu keyakinan kita. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izinnya Allah kehendak Allah. Itu rububiyah. Ya. Yang kedua tauhid uluhiyah. Apa uluhiyah tadi? Yaitu masalah ibadah. Ibadah hanya boleh kita serahkan kepada Allah. Jangan serahkan kepada yang lain. Anda sholat untuk Allah. Jangan dilihat yang lain. Anda sedekah untuk Allah. Jangan ada mau dibilang-bilang gitu. Ibadah hanya untuk Allah. Dan ibadah itu kan ada 2. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah. Ada ibadah badan seperti sholat, sedekah, haji, umroh. Ada ibadah hati. Apa ibadah hati? Cinta, tawakal, takut, berharap. Itu ibadah hati namanya. Cinta Anda hanya boleh besar kepada Allah. Takut Anda harus lebih
lebih besar kepada Allah. Harapan Anda harus lebih besar kepada Allah. Tawakal itu tauhid. Tawakal Anda kemana? Tawakal Anda harus kepada Allah. Cinta Anda harus lebih besar kepada Allah. Karena di dunia ini ada dua permasalahan. Cinta kepada istri dan cinta kepada anak. Cinta kepada Allah dan cinta kepada harta. Misalnya. Cinta kepada Allah atau cinta kepada keluarga. Kadang ada istri menyuruh kita melakukan sesuatu, ya kan? Lakukan ini Pak, kerjakan ini. Saya mau ini, tapi itu melanggar agama. Ya kan begitu? Allah tidak suka kalau kita lakukan itu, tapi istri mau. Kalau ada seorang hamba lebih mendahulukan istrinya, berarti cintanya kepada istri yang lebih besar daripada cintanya. Itu sudah rusak tauhid. Tauhid apa yang rusak? Tauhid uluhiyah. Ya. Masalah takut ya, takut. Kita boleh takut kepada yang lain, boleh. Boleh kita takut kepada polisi, boleh kita takut kepada bos, boleh. Takut tabiat namanya. Tapi jangan sampai takutnya Anda kepada bos lebih besar daripada takutnya Anda kepada Allah. Contoh, bos suruh kita jangan sholat, ya kan? Kita bisa kerja, kita dilarang sholat, tidak boleh sholat, haram sekali. Atau ada sesuatu bos suruh, ternyata kita lebih takut kepada bos, padahal itu melanggar agama. Berarti takutnya kita kepada selain Allah lebih besar, itu merusak tauhid kita. Itu ibadah, ibadah hati, takut, berharap, cinta, tawakal. Itu namanya ibadah hati. Ini masuk ke bab tauhid semua. Insya Allah nanti akan ada semua babnya di sini. Ada bab cinta, ada bab tawakal, ada bab raja, berharap dan seterusnya. Allah. Mungkin cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.